Baik, kita sudah urutkan ya ini ya nilainya dari yang tertinggi sampai yang terendah dari rata-rata tahunannya. Setelah itu didapatkan urutan pada 80% yaitu tahun 2010. Jadi nanti ini yang digunakan sebagai acuan untuk debit andalannya jika berbasis pada tahunan. Berbeda lagi pada berbasis pada bulanan. Nah, kalau pada bulanan itu kita urutkan per bulannya. Jadi dari Januari ini data mentahnya ya. Dari Januari ini kita urutkan yang mana tertinggi. Dan dari Januari kedua juga diurutkan dari mana yang tertinggi sampai terendah. Jadi nggak melihat tahunannya ya. Langsung dilihat bulanannya tok atau bulanannya saja. Dilihat di sini jadi paling atas adalah debit yang tertinggi pada bulan-bulan tersebut. Jadi dia sudah tidak melihat lagi tahunnya. Langsung saja dilihat, diurutkan. Kebetulan jumlah datanya sama seperti tadi urutannya 10% sampai 90%. Nah, setelah urut berarti yang digunakan untuk debit andalannya adalah 80% ini. Nah, nilai inilah yang digunakan sebagai acuan untuk debit andalan yang berbasis pada tengah bulanan. Tentunya pada data bulanan ya. Ini bisa setengah bulanan atau pakai 1 bulanan. Tapi kalau bisa biasanya pada perencanaan irigasi dia biasa menggunakan tengah bulanan karena nanti ada sekitar perawatan atau pergantian treatment pada sawah itu sekitar 2 mingguan. Jadi diperkirakan debit yang ada pada sungai itu bisa memenuhi irigasi seberapa minimumnya. Jadi ini yang digunakan sebagai acuan yaitu debit 80% pada tengah bulanan ya. Kalau dibandingkan, ini adalah yang biru debit andalan tengah bulanan, kemudian ada yang tahunan. Jadi ini kalau bisa dilihat bahwa rata-rata memang yang tahunan akan lebih tinggi nilainya. Sehingga kemungkinan kedetailan dari atau kewaspadaan kita atau kepercayaannya kira-kira minimum debit yang berada di suatu sungai tersebut lebih menjorok pada ke tengah bulanan. Jadi kita akan lebih safe pada ketersediaan airnya. Terutama dilihat pada bulan-bulan ini debit minimumnya sekian. Jadi kita akan lebih mempersiapkan kira-kira debitnya cukup kecil. Berarti kita bisa mempersiapkan pada bangunan atau perencanaan yang lebih waspada lagi. Nah, jika itu tadi adalah debit yang digunakan ada data debitnya secara kontinu dan lumayan banyak. Nah, kalau tidak ada sama sekali pada sungai tersebut tidak terdapat data debit, maka kita bisa menggunakan data hujan karena memang beberapa wilayah biasanya yang paling banyak datanya adalah data hujan. Nah, di sini nanti ada beberapa cara. Yang pertama adalah model regresi, dia model mock dan model tangki. Untuk regresi nanti secara contoh perhitungan ada saya berikan file Excel. Kalau model tangki sudah saya berikan materinya. Kemudian ini nanti kita akan mencoba bagaimana penggunaan model mocknya. Untuk regresi ini beberapa tahapan di mana kalau kita memiliki sedikit aja data debit yang bisa dijadikan acuan, maka kita bisa memperkirakan tahun-tahun yang tidak ada data debitnya tetapi data hujannya masih ada sebagai bangkitan data debitnya. Jadi kita punya data hujan dari tahun 1989 sampai 1999. Nah, tetapi kita hanya punya debit pada tahun 1993. Nah, dari debit data 1993 ini kita hubungkan yang sama tahunnya ya. Jadi data hujan tahun 1993 kita hubungkan dengan debit yang ada pada tahun 1993. Setelah itu kita akan mendapatkan suatu rumusan di mana debit
dipengaruhi oleh fungsi hujan. Nah, setelah itu baru kita masukkan setelah dapat rumusan, maka kita bisa memasukkan nilai P pada tahun-tahun yang tidak ada data debitnya untuk mengetahui kira-kira debit yang ada berapa. Itu untuk memperkirakan ya dari basisnya, yaitu pada debit yang sebagian ada pada tahun tertentu. Jadi persamaannya menggunakan persamaan regresi, di mana nanti ada, ini kita sebut dengan Q dikalikan rumusan tertentu, kemudian dikali dengan data hujan, ditambahkan dengan konstanta B. Jadi bisa didapatkan debitnya berapa. Yang ini adalah penurunan data debit dari data hujan menggunakan metode FJMOC, di mana nanti dia membutuhkan beberapa data seperti luas das, kemudian ada penutupan lahan seperti apa, dia berapa persen tanaman yang ada atau terekspos atau tidak ada tanaman itu berapa persen, dan ada lagi data iklim, temperatur udara, lama penyinaran matahari, kecepatan angin. Ini nanti akan berpengaruh pada perhitungan evapotranspirasi potensialnya. Nanti ini juga menggunakan rumus Penman. Kalau di Indonesia biasanya menggunakan rumus Penman modifikasi, karena rumus tersebut dikembangkan pada bukan wilayah Indonesia secara langsung, maka ada beberapa penyesuaian sehingga digunakanlah atau dibuatlah suatu rumusan yang sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, yaitu dengan menggunakan metode Penman modifikasi. Dan data hujan harian ini yang dibasiskan untuk sebagai data input utamanya. Nah, kalau ada beberapa data hujan yang terdapat di beberapa wilayah itu terdapat lebih daripada satu data hujan, maksudnya dari sumbernya pos hujannya ada lebih daripada satu, maka bisa dihitung dengan hujan kausan menggunakan metode yang tadi ya, Polygon Thiessen, aljabar, atau menggunakan metode Oyster-Hyatt. Setelah itu kita hitung. Kalau kita ingin menghitung secara menggunakan irigasi atau kepulauan irigasi, bisa menggunakan hitungan hujan tengah bulanan. Kalau tidak, bisa menggunakan jumlah harian atau bisa menggunakan langsung pada bulanan, langsung 1 bulan, tidak menggunakan 2 minggu. Ini adalah diagram alir bagaimana penggunaan metode FJMOC-nya. Nanti kita menggunakan curah hujan, kemudian evapotranspirasi terbatas, ini nanti didasarkan pada evaporasi potensial yang dihasilkan oleh rumus Penman tadi. Kemudian di sini ada, nah ini ada beberapa data yang kita butuhkan, seperti ada kapasitas kelembapan tanah, kemudian ada penyimpanan kelembapan tanah, ada koefisien infiltrasi, dan juga ada nanti beberapa rumusan yang perlu kita ketahui. Kalau secara teoritis seperti inilah skema metode MOC, di mana nanti ada input hujan, kemudian juga ada evapotranspirasi aktual, di mana nanti dia ini hasil dari perhitungan Penman. Nanti perhitungan ini bisa dilakukan secara menggunakan Excel, karena ini akan sangat banyak sekali perhitungannya. Karena nanti saya akan berikan beberapa file untuk silahkan dilihat rumus-rumusnya pada atau fungsi-fungsi pada Excel tersebut untuk mengerjakan metode ini. Kalau kita ingin mendapatkan data juga, biasanya kita menghitung debit pada sungai tersebut di musim yang sangat kering, di mana nanti kita bisa mendapatkan yang namanya initial groundwater surface.